Pokoknya Jepang. Ya, Wangon. 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 Saya tahunya Wangon. Tapi untuk tempatnya saya tahu, tapi nama daerah-daerah banyak sekali daerah yang saya hafalkan. Wagon. Wangon. Aduh. Oh iya. Seperti ini. Hampir aja lupa. Si ibunya Indra Bila, Sania. Sania, alhamdulillah sekarang sudah membaik. Sudah bisa berbicara. Dan menitip pesan padaku, ingin bertemu dengan dirimu. Apa kira-kira bisa tidak membahayakan untuk kesehatannya? Ya saya kira untuk saya melihat perkembangan kesehatannya sih masih bisa. Sudah bisa untuk masuk ke raga kalian. Ya mau. Ya saya tidak tahu apa yang mau disampaikan seperti itu. Yang jelas menitip pesan kepadaku memang tolong sampaikan kepada manusia itu saya ingin berbicara. Siapa tahu ada sesuatu atau informasi apa saya juga tak tahu. Ya kalau memang sudah kira-kira kuat ya nggak apa-apa, mungkin ada hal yang mau disampaikan. Ini sholat terlebih dahulu saja. Kembali saya memanggilnya atau bagaimana? Ya nggak apa-apa, nanti saya sholat subuh dulu. Ya udah. Tapi itu sebulan ke depan saya benar-benar ingin membantu kalian lah di dunia kalian. Itu obat yang kemarin dibuat itu bahannya apa aja sih? Yang mana? Yang itu yang buat yang nggak bisa jalan itu kursi roda. Resep itu dicari dengan perjuangan yang sangat. Ya intinya yang jelaskan nanti saya berikan untuk pencarian itu kalian tidak usah ingin tahu. Perlahan-lahan nanti saya kasih tahu yang mudah-mudah. Tapi yang jelas kita selalu harus mempunyai sifat untuk membantu. Setengah dinar untuk yang kau bicarakan tadi, boleh? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini kita mau istirahat dulu. Sholat ya, istirahat sekalian sholat. Karena kita sudah muter satu malam. Subuh ini baru ada informasi Ibu Sania alhamdulillah sudah siuman dan mau bertemu dengan kita. Yuk sholat dulu. Katanya Gun. Assalamualaikum sahabatku. Waalaikumsalam. Tuan tapi pun izin. Katanya mau istirahat di sana. Saya ke sana tidak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan cari air untuk wudhu. Ini Ibu Sania. Keadaannya seperti ini. Terima kasih banyak, tapi Sama-sama Ibu. melakukan perawatan terhadap saya. Ya sudah menjadi kewajiban saya. Katanya ada sesuatu yang disampaikan. Ini saya sudah ngomong kepada sahabatku. Katakan saja. Baiklah, saya ingin berbicara dengan mereka semuanya. Silakan. Saya kembali dulu. Nanti Gak jika apa-apa ini. nggak apa-apa. Nanti jika kondisinya ada yang dirasa, panggil saja saya. Tapi jika saya tunggu di sana. Baiklah, terima kasih banyak, Habib. Sama-sama. Assalamualaikum sahabatku. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu? Apakah engkau benar-benar sudah pulih dan baik? Seperti yang kalian lihat, kondisi saya seperti ini. Mungkin lukanya belum begitu mengering dan masih dibalut dengan perban. Namun, dari yang saya rasakan, saya sudah sedikit lebih membaik. Alhamdulillah. Saya benar-benar khawatir di kala itu, Ibu. Itu Alhamdulillah. benar-benar di luar dari perkiraan dan dugaan kami. Saya meminta maaf sebesar-besarnya terhadap Ibu Sania. Tidak, ini semua bukan salah kalian.
Ini semua adalah salah dari anak saya. Saya mewakili anak saya meminta maaf kepada kalian semuanya karena anak saya sudah membuat masalah yang besar. Dan saya ingin bertanya kepada kalian, Apa itu, Ibu? apakah kalian sudah berhasil menasehati anak saya itu untuk tidak melakukan hal-hal yang jahat lagi dan menghentikan penelitian-penelitiannya? Sementara ini kami belum menemukan cara, Ibu. Tapi tenang saja, Ibu. Insya Allah doakan kami agar secepat mungkin menyelesaikan permasalahan ini. Amin ya rabbal alamin. Dan sebenarnya saya ingin meminta bantuan kepada kalian untuk mendatangi ayah dari anak saya agar ayahnya ikut membantu berbicara terhadap anak saya. Sudah, Ibu. Saya sudah bertemu dengan Kinas Wungu. Berarti kalian sudah mengetahui mantan suami saya dan ayah dari binti Rafila. Tentunya, bahkan kami sudah bertemu sebanyak 2 kali. Dan Kinas Wungu juga sudah bertemu dengan binti Rafila. Namun karena pertemuan laki-laki dengan laki-laki tidak menemukan jalan keluarnya. Memang mantan suami saya itu, Naswungu, juga memiliki watak yang keras. Jika dia sudah menentukan sesuatu hal, maka akan sangat sulit untuk digoyahkan. Mungkin juga watak keras itu turun terhadap anaknya. Dan mohon maaf, jika memang kalian benar sudah pernah bertemu dengan mantan suami saya, Naswungu, apakah boleh kalian antarkan saya agar saya bisa berbicara dengan Naswungu? Apakah lebih baik saya panggilkan saja? Apakah seperti itu bisa, manusia? Insya Allah, Bu. Nanti saya sudah paham. Mau. Jika memang itu bisa dilakukan dan Naswungu itu mau berkenan hadir dan berbicara dengan saya ingin berbicara. Baiklah, Ibu. Siapkan rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadrat. Ya khususkan Kinas Wungu perguruan maha guru gedang. Assalamualaikum, Kinas Wungu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Kakang. Waalaikumsalam. Seperti ini, Kinas Wungu. Sebelumnya, mohon maaf sudah mengganggu perjalanan Kinas Wungu. Alhamdulillah, Ibu Sania sekarang sudah membaik. Dan beliau berpesan ingin bertemu dengan panjenengan. Mungkin ada sesuatu yang ingin dibahas. Silahkan. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah, saya masih diberi selamat dan masih bisa diobati. Luka itu yang membuat adalah anak yang kau bangga-banggakan itu. Tapi nyatanya dia tega memiliki keniatan untuk membunuh ibunya sendiri. Apakah masih pantas kau bangga-banggakan? Pantas ataupun tidaknya, binti Rafdilah itu tetap anak saya, darah daging saya. Jika memang anak saya memiliki kesalahan, itu semua juga salah saya. Mungkin saya yang tidak bisa mendidiknya, mungkin saya yang gagal untuk mengajarinya.
Keniatan untuk membunuh orang tuanya bukan hanya dirimu saja, Sania, yang ingin dibunuh. Saya juga akan dibunuh oleh Vinti. Andai saja manusia ini tidak melihat saya, mungkin saya sudah menjadi korban selanjutnya oleh Vinti Rafdila. Dari dulu saya sudah katakan, anak itu memang benar-benar tidak baik jika kita pertahankan. Tapi nyatanya kau sendiri yang masih bersikukuh. Saya ingin Kakang datang dan saya ingin berbicara bukan untuk membahas hal itu. Itu sudahlah berlalu begitu lama. Saya hanya ingin meminta bantuan dari Kakang Nasrungo karena Vinti Rafdila mau bagaimanapun juga itu adalah darah daging dari Kakang. Kakang harus bisa menyadarkan Vinti Rafdila. Sudah berbagai cara, ucapan nasihat yang saya berikan, tapi nyatanya tidak didengarkan oleh Vinti. Semakin saya memberikan nasihat, justru di dalam pikiran Vinti, dia itu merasa saya menggurui. Sebenarnya, saya pun tidak mau Vinti Rafdila menjadi makhluk yang benar-benar membahayakan atau memberikan dampak buruk kepada dunia ini. Tapi atas yang dia anggap pemikirannya cerdas, dia merasa bisa menguasai dunia, tapi dia tidak paham akibat jika dia tidak menyaring tujuannya akan membahayakan dunia ini. Bukankah Vinti Rafdila menjadi seperti ini? Itu juga karena kurangnya didikan dari seorang ayah. Mungkin saja jika dahulu kamu menurunkan egomu dan mau mendidik, mengajari Vinti Rafdila dengan benar, mungkin saja Vinti Rafdila tidak memiliki pemikiran yang sampai sekarang dia lakukan. Ini semua juga disebabkan kesalahan sehingga Vinti Rafdila juga sangat membencimu karena kau tinggalkan dia di waktu dia kecil. Kenapa kau menyalahkan saya? Dari awal saya sudah mengatakan, saya belajar ilmu, saya mencari ilmu kesana kemari. Itu memang ada yang saya inginkan. Dan saya tidak memiliki pemikiran yang dimiliki oleh Vinti Rafdila. Saya pun bingung Vinti Rafdila memiliki pemikiran seperti itu. Itu atas didikan siapa? Atas bimbingan siapa? Apa saya